Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semua dalam kondisi sehat dan baik-baik saja ya. Hari ini kita live langsung di ruangan aja. Kalau misalnya sinarnya kurang terang, saya mohon maaf sebelumnya ya. Dikarenakan memang tadi tuh di luar mendung takut hujan gitu. Walaupun ada lagunya mendung tak berarti hujan. Tapi waspada, sedia payung sebelum hujan katanya lebih baik ya. Baik, siang hari ini Ajeng senang banget bisa ketemu sama pemirsa semuanya, yang mudah-mudahan kita bisa berbagi tips, bisa berbagi manfaat dari pengetahuan apa saja penyakit-penyakit yang akan kita bahas di siang hari ini, dan juga termasuk cara cara untuk mengobatinya gitu ya, penyakit dan cara mengobatinya itu. Jadi kita akan ngobrolin apa penyakit yang dirasakan saat ini, dan kita akan membahas di sini tentang kanker lambung. Wah ya, terasa ini ya jadi deg-degan ya kalau ngomongin kanker itu gimana gitu ya. Nah, kita sebelum ngomongin kanker lambung, kita perlu berbicara mengenai manfaat-manfaat lambung dulu. Jadi memang lambung itu punya manfaat yang sangat hebat dan luar biasa. Salah satunya ya pasti sudah tahu, mencerna makanan. Di samping mencerna makanan, dia tuh juga mengeluarkan enzim-enzim yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Nah, dari lambung inilah, jadi orang kalau lambungnya nggak sehat, jangan harap yang lainnya bisa sehat. Maka tidak jarang orang yang penyakitnya lambung laju kepada yang lain-lain. Contohnya seperti pasien saya tadi yang konsul, dia ada penyakit lambung, asam lambungnya tinggi, tapi sekarang dia nggak bisa tidur, dia cemas, badannya sakit semua. Ya pasti karena apa? Ketika lambung kita bermasalah, maka enzim-enzim yang dikeluarkan itu bisa saja overload atau melebihi kebutuhan yang kita butuhkan. Ada juga yang balik karena overload itu jadi racun, nah kita makan muntah gitu ya. Terus kenapa jadi cemas? Ya karena di dalam lambung kan ada saraf. Saraf itu kan berhubungan ke otak kita. Semua yang mengendalikan adalah otak untuk saraf kita. Ya, ketika sarafnya itu bermasalah yang dari lambung, sehingga kita tuh akan menimbulkan kecemasan yang disebut dengan ansietas, disebabkan oleh dispepsia gitu ya. Jadi berurutan dari gastritis ya, asam lambung berlebihan, kemudian jadi dispepsia, artinya sudah sampai ke saraf lambungnya, yang nggak bisa tidur. Ada juga yang jadi gelisah gitu ya. Nah, baik, untuk mengantisipasi itu semua, maka kita wajib di sini untuk mengenali daripada fungsi-fungsi lambung, dan tentunya kita harus menjaga lambung kita agar tidak bermasalah, gitu ya. Jadi tadi fungsi lambung diantaranya adalah untuk mencerna makanan, kemudian lagi memproduksi enzim-enzim yang dibutuhkan oleh ya. Baik, kita akan bahas di sini kalau tentang kanker lambung gitu ya. Jadi kanker lambung itu apa sih gitu ya. Jadi kanker lambung itu ya, memang kanker itu kan, kanker adalah tumbuhnya sel abnormal di dalam tubuh kita ya. Ada kanker lambung ini di mana lambungnya biasanya tumbuh sesuatu, mengalami iritasi secara berkepanjangan, robek, buruk, busuk, dan lain sebagainya. Efeknya itu ya. Nah, kemudian lagi kita juga akan mengatakan bahwa kalau orang kena kanker lambung gimana reaksinya. Biasanya kalau orang kena kanker lambung, dia tuh BAB-nya berdarah, makan nggak bisa, muntah keluar terus gitu ya, muntah terus gitu. Kemudian lagi juga selain berdarah juga bisa berlendir, jadi agak mirip-mirip dengan kanker usus kayak gitu ya, karena memang dia kan masih dalam kategori abdomen ya. Nah, seperti itu. Nil, jauh like. Nah, jadi yang kita perlu ini kan bahas di sini, kira-kira kanker lambung itu disembuhinya dengan cara gimana gitu kan.
Ya kalau di dokter biasanya ya pastinya nanti ada kemoterapi, ada juga yang kalau ada benjolan atau tumornya di situ ya dioperasi gitu ya. Nah, terus gimana kalau cara pengobatan tradisional? Cara pengobatan tradisional tentunya adalah dengan mengkonsumsi herbal atau tanaman-tanaman yang bermanfaat obat, ya, toga, tanaman obat keluarga. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan adalah apa saja kira-kira apa saja kira-kira tanaman obat tersebut kan gitu ya. Nah, tanaman obat ini banyak, ada kunyit putih ya, kemudian juga ada temu giring, kemudian lagi ada juga apa? Oh, pertanyaannya apa penyebab baik? Oke, sebelum saya sebut obatnya, apa sih yang menyebabkan orang bisa terkena kanker lambung katanya ya? Yang pertama itu usia. Wah, jadi kesian juga ya, makin tua kok ternyata makin dekat penyakit. Tapi ini memang penelitian, jadi coba dengerin dari kemarin aja bilang. Ada beberapa penyakit yang faktor penyebabnya genetik, karena bawaan lahir ya. Ada juga karena faktor usia. Nah, artinya ini peringatan buat kita. Semakin berumur kita itu semakin berpotensi dekat-dekat dengan penyakit. Jangan terlalu bangga bilang, gue sehat-sehat aja, selama ini gue baik-baik aja. Jadi makanya kenapa Allah tuh maha baik ya. Kalau udah tua giginya mulai ada yang ompong, apa makanan-makanan yang tertentu yang memang nggak sehat untuk lambung kita suruh di, itu kan bahasa ya, suruh dihindari gitu. Nah, kebanyakan orang kanker lambung kalau menurut penelitian ini ada kebanyakan ya, walaupun tidak semua itu diderita oleh kaum laki-laki. Ya. Kemudian ada juga yang karena pernah menjalani operasi di lambung ya, sehingga pada akhirnya jadi ini gitu kan. Kemudian lagi tentunya ada genetik tadi ya, ada riwayat keluarga yang memiliki sejarah atau riwayat kanker lambung. Jadi ya kanker tidak menular tetapi menurun. Ada faktor ya, faktor keturunan. Jadi kita harus semakin berhati-hati tentunya ya. Nah selanjutnya itu kan kanker lambung itu pasti menimbulkan beberapa gejala ya. Di antaranya salah satu adalah jadi ada mudah masuk bakteri atau virus di dalam lambung ya, karena di dalam lambung itu sebenarnya kan ada juga enzim yang untuk menangkal bakteri, tetapi karena udah kanker jadi udah nggak kerja lagi tuh pasukannya gitu ya. Selanjutnya ada juga menjadi meradang gitu ya. Kemudian juga ada jadi anemia, kekurangan vitamin B seperti itu. Nah, kemudian juga bisa ada polip di dalam lambung ya. Dan kalau juga karena kanker itu bisa menyebar nih. Dari kanker lambung akhirnya mengalami ini, sifat kanker itu adalah bergerak. Infansi namanya ya sifatnya. Setelah infansi nanti dia metastase. Infansi dia kemana-mana, dari lambung itu bisa ke limfe, bisa ke lever sehingga menimbulkan ada limfoma ya. Kemudian lagi kanker esofagus, merambat lagi ke kanker usus, ada kanker prostat dan sampai ke kanker serviks. Itu ya kalau kanker iya. Jadi kanker itu memang menyebar. Maka dokter suka memberikan kemoterapi tujuannya untuk tidak menyebar. Nah, itu. Tapi ada tanaman Indonesia yang berkhasiat kemoterapi luar biasa. Ada apa? Daun sirsak. Ada apa lagi? Ada daun bidara. Masya Allah ya. Jadi yakin aja. Makanya sekarang di Gria Herba Cemara juga ada. Mana nih sifat kenokin? Ini adalah kita katakan tuh anti penyebaran ya. Si paken ini udah nanoteknologi. Alhamdulillah orang-orang yang tidak sanggup kemo kita gantikan dengan ini, dengan izin Allah banyak yang berhasil. Si paken ini ya, seperti itu. Nah, jadi si paken ini saya resepkan untuk sekian banyak pasien saya yang terkena kanker apapun. Alhamdulillah dengan izin Allah yang sudah kelasnya harus kemo pun bisa diatasi dengan si paken ini. Gitu. Jadi bagi Anda yang memang kondisinya ada masalah dengan kanker, terutama apa kanker lambung, kanker apapun, si paken luar biasa untuk bisa dipakai gitu ya. Ini sudah saya buktikan dengan resep, saya resepkan ke pasien-pasien gitu ya. Selanjutnya itu
Terus faktor risikonya apa sih gitu ya? Apa sih yang bisa menyebabkan orang itu kena kanker lambung yo? Kie mangane sing bener ngono lho. Satu, dia sering makan daging, tapi daging yang sudah dibekukan atau diolah, yang pakai pengawet. Hati, karena kalau kita beli daging orang pengawetin itu cek dulu. Oh, ini ayam tiren mati kemarin. Ya ayamnya mati kena penyakit dan tuh senang makan karena dijual murah. Yang ini 50.000, yang ini cukup 20.000 atau 10.000 diobral. Jangan tertarik lah. Kalau diobral urusan daging, kalau obral es. Jadi kalau beli roti minta yang paling baru bikin. Jangan tertarik beli 2 dapat 1 roti ini. Itu udah pasti adalah roti yang udah deket expired. Gitu. Ini yang suka tergoda oleh oleh diskon. Kok aku ngomong panjang lebar nggak menyapa ya, maafkan ya. Ini cuma ada testi Cang. Siapa? Dari Ibu Emi Pahariani. Oh. Kejang sakit lambungnya hampir 1 tahun nggak sembuh-sembuh. Obat dokter nggak ada perubahan, tapi setelah berobat ke Jeng Jumaro, alhamdulillah. Di IG. Oh di IG. Alhamdulillah langsung sembuh berkat Sifalam. Oh mantap. Yes. Makasih Jeng. Terima kasih. Nah itu dia. Nanti saya akan ceritakan kalau orang kanker lambung saya kasih resep apa. Ini ada testi lagi Jeng. Apa lagi? Dari Bambang XX08. Yang ini nyata loh. Yang ini nyata loh, real, bukan kaleng-kaleng. Istri saya berobat ke Ajeng, sembuh, sehat terus Jeng. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Ya, iya jadi kalau penyakit lambung banyak ya. Ini yang sudah bergabung saya sapa dulu. Terima kasih. Keenakan ngobrol ini aja belum menyapa teman-teman yang sudah bergabung. Mana ini? Orang iso didelok Mana iso ngeliat yang bergabung? Ajeng iki gatek kok yo. Mana tuh Nil? Siapa mana sebutin Nil? M-Korek bergabung, yes. M-Korek kapan-kapan kita meet up ya. Para penggemar Jeng Jumaro kita meet up mau? Ya M-Korek, terima kasih selalu nonton. Ibu Hasimah terima kasih. Ada Sylvia Ramadhani dan 6 lainnya siapa Kenil? Hermalisda. Muncul di sini. Hermalisda. Ibu Hermalisda, halo. Terus? Siapa lagi? Purwasari 88. Hah? Purwasari 88. Purwasari, halo. Terus? Silvi Ramadhani. Oke, Silvi sudah saya sebutin tadi. Mana ini? Terus? Abana Rizik. Oh, Abana Rizik, terima kasih. Siapa lagi? Emi Pariani. Ibu Pariani, Emi. Makasih, Bu Emi ya. Sehat Bu Emi. Wow, Bu Emi penyakit lambung parah ini. Terus apa lagi? Risa Mona. Mbak Risa Mona, terus? Dah. Oke. Sementara itu boleh dibagikan kepada yang lainnya ya. Dibagikan kepada yang lainnya ya. Kalau misal kita ya sedang mengalami kondisi seperti ini, kita memang pastinya panik. Kebanyakan tuh panik. Saya bagikan dulu ya di halaman. Gatek kok Jeng Jumaro kuwi. Wis Daniel tenan. Iki jenenge wong ora ana sing paling pinter ya. Ngomongi obat pinter, ngomongi jejet ra iso. Nah. Purwasari alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Pokoknya kalau Arza terima kasih selamat bergabung. Kalau kita berobat tuh ada semangat, ada yakin, wes Allah pokoknya kasih pertolongan ya. Baik, selanjutnya apa? Tadi makan daging yang diawetkan. Jadi mulai sekarang stop. Kalau beli daging bangga banget. Aku beli daging sapi impor. Wow, kan. Yo, sapi banyak itu di pasar. Sapi kita yang tergantung-gantung main, harus yang diplastikin, ya. Yang kedua, makan olahan tinggi garam, yo ikan asin boleh, tapi janganlah saking hobinya hari makan ikan asin. Habis hemat enak lagi, yo hemat sih hemat, tapi kagak tuanya internet berobat kanker yo sayang kok. Nah, sering minum alkohol banyak ini para peminum, yo ginjalnya jebol, yo lambungnya juga jebol, gimana?
minuman alkohol, apalagi yang tinggi alkoholnya, alkohol dibakar aja bisa nyala, apalagi di lambung kita ya, mungkin lebih dari kayak bensin kali ya. Ya, kemudian tidak menyimpan dan memasak makanan dengan benar. Ini anak wong yang seneng makan diinget-ngetin. Ini peringatan ibu-ibu, kalau masak nggak usah banyak-banyak, masak secukupnya aja. Nek iso masak pagi habis pagi, siang ganti meneh. Aja ini nggak mau kalau makan diinget-ngetin, masak pagi diinget-ngetin terus apalagi besok lagi nggak mau. Masak sayur katuk, wong sebenarnya sayur katuk ya rapi, nek misalnya lebih dari 2 jam. Bayam, kangkung ini. Buat apa? Wah, sekali masak jeng untuk seharian. Sekali aja lo bikin sebulan makan sekali ya. Apa-apa yang berlebih juga nggak boleh. Nggak usah lah pakai masak lagi. Ya. Jadi ini tip ibu-ibu, masaknya secukupnya. Jangan banyak-banyak melebihi, uangnya gampang. Masaknya sebuah masya Allah. Terus santai itu dijawab yang gue sore meneh. Jangan, usahakan apalagi sayur yang fresh, baru masak, terus dimakan, yo enggak ada lagi gitu, sore lain lagi gitu ya. Jadi jangan senang makan diinget-ngetin. Daniel beli nasi goreng. Kapan nih beli nasi goreng? Nasi goreng kemarin jeng. Terus saya simpan di Magicom. Terus besok digoreng lagi. Enak ya? Ketawa dari anak kos ini. Ya walaupun nggak basi ya misalnya, tapi kan nggak baik. Banyaknya zat-zat yang sudah berubah. Baik bukan jadi apa vitamin atau yang dibutuhkan zat-zat. Akhirnya diracun, ya itu ya. Jangan senang makan dianget-angetin terus, apalagi udah berhari-hari, gitu ya. Terus yang selanjutnya, nggak senang makan sayur, ini banyakan. Nggak senang makan buah-buahan, makan ayam kok. Ayamnya ayam negeri, ayam suntik jus, pakai apa? Hormon, suntik hormon, main 40 hari segede babon. Benernya, kamu bangga. Makan ayam pagi, ayam siang, ayam makan ayam terus. Ada nggak orang Palembang yang senang nggak mau makan sayur? Banyak, saya lihat tuh. Ya, kalau bisa kita makan tuh ya ada serat, ada sayur, daging ya boleh ya dibutuhin pancen. Gitu. Ini kalau jujur nih, Aceh itu udah jarang ya, udah namanya udah berusia ya, saya menyadari gitu kan. Aku ini kalau makan ayam kalau nggak terpaksa ayam negeri ya. Males, aku mending makannya ikan, sayuran, terus buah gitu. Terus kalau ayam kampung nah, gelem aku seneng aku. Lek ayam kampung kan nggak pakai suntik hormon gitu kan, paling yo banter-banternya mangan kan. Suntik hormon ini ngeri. Nah itu yang bikin yo nggak cuma kanker lambung itu. Ternyata macam-macam. Saya tanya deh, misalnya kayak kamu kena benjolan payudara ya masih SMA, kenapa kendor? Makanya mie instan terus yo makan ayam goreng kayak fried chicken. Nah itu hari waktu aja, besok ayam gepuk, besok ayam geprek, besok ayam tangkep, besok ayam lepas. Terus ayam apa lagi? Ayam lepas ada ya, ayam gepuk apa lagi? Kan geprek tuh, kesian buat ayam itu dimakan aja. Nyiksa tenan digeprek, digepuk, dibakar. ya, gitu. Nah, juga jarang berolahraga gitu ya. Terus juga kelebihan berat badan atau obesitas. Aja ada pertanyaannya. Apa? Dari Ibu. Hai Umi, apa kabar? Baik Sylvia sayang. Gimana cendol laris? Nah, yang mau bisnis cendol, belilah sama Sylvia Ramadhani. Ini pabrik cendol. Yang mau dagang cendol, bikin cendol. Ada ini yang Bang. dari Emi Pariani. Apa? Kalau sakit lambung tidak diobati, apakah bisa kelamaan menjadi kanker lambung? Ya bisa. Apakah sakit lambungnya tidak diobati bisa menjadi kanker lambung? Ya bisa. Kayak gini, bisanya dari mana gini ya? Lambung, terutama lambung-lambung yang mengalami peradangan. Peradangan kan luka tau, sariawan luka terus tidak diobati. Terus akhirnya infeksi lambung, kuman dan segala macam. Lama-lama gerogoti ke dalam-dalam, sel kankernya aktif. Nah itu karena dalam tubuh manusia itu ada sel kanker semua.
Cuma ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Nah makanya jangan ngaktifin. Kowe manane maaf pakai MSG terus, aku nggak mau nyebutin merek ya, micin wae, micin kan nggak merek. Wah main seger aku kalau makan tekwan nggak pakai tekwan model Palembang kan makan model aja dimakan ya, seperti benar apa selalu gitu. Aku makan model kalau nggak pakai micin, aduh gimana ya nggak sedap. Sebenarnya itu kan memang MSG itu mengiritasi lambung, jadi kue kecanduan kalau nggak itu nggak enak. Coba kamu berhenti. Alhamdulillahirobbilalamin, Aci nggak pernah dari kecil sampai gede nih masak-masak pakai begitu. Memang ibu saya nggak pakai micin. Kalau ibu saya itu cuma garam sama gula Jawa. Nah terus kesini-sininya aku paling pakai penyedap itu pakai apa sih namanya? Kaldu ayam. Ya, aku cari gitu. Nah sekarang harus ada lagi kaldu jamur. Aja pakai itu, iya ganti. Ini yang punya merek kaldu jamur harus berbangga hati. Tidak di endorse saya aja, tapi saya nggak mau nyebut merek tak emak ya. Nah kaldu jamur, aku pakainya kaldu jamur, gulanya gula aren, nah jadi sehat tuh. Terus yang kedua saya terus terang aja saya kasih tahu ya, aku banyune godok dewek saya, dispenserku tak kei wong, aku nggak pakai lagi dispenser itu. Kemarin ada yang nyapu-nyapu di Grand City itu kan ada tukang sapunya sendiri, taman-taman kita di sana. Ini bu, nggak dipakai nih bener, iya bener saya nggak pakai gitu. Mau dipakai saya boleh nggak ya silakan, tapi saya nggak pakai. Saya ngomong rusak nggak bener gitu, saya nggak pakai. Bahkan saya udah bilang sama yang masak di rumah, tolong dong bikinin saya kalau masak itu aku masaknya didang loh. Jadi pakai piti atau orang Jawa itu ya, terus nanti diangkat, ditaruh di atas sarangan, ya ditutup pakai piti. Wah enak itu, rasanya yo enak, yuk sehat. Ayo kembali ke alam. Cara memasak menentukan kita sehat atau tidak. Akhirnya aku saiki nggodok dhewe. Dene kapan ada main ke rumahku, woi kayak nang desa ya Jumar godok dhewe baline iyo. Aku pakai banyu teko, ndak lagi ya pakai mineral yang berburu. Kecuali ya kalau kita ada acara kan banyak orang, aku nek godok yo piye, kesel loh. Tapi untuk harian ya, kalau sekarang enggak masalah. Tapi harian kita sehari-hari harus minum yang rumah aku enggak pakai. Jadi kadang yang terkesan modern ya kalau menurut saya enggak sehat ya harus balik ke alam. Mengapa tidak toh? Nah, gitu. Terus aku kalau masak aku pelit, mas pelit tuh tidak banyak-banyak, hitung 1, 2, 3, 4, 5, ya secukupnya 5 karena kami tidak biasa makan misalnya ya di rumah dimasak. Kadang aku masak dewek, kadang ada yang masak. Terus ini makan lagi, aku sudah selera, aku udah nafsu karena udah kebiasaan dari dulu gitu. Lebih baik aku nyeplok telur saja atau sambal tempe saja nih anyar gitu. Aku gitu, ya. Jadi ini penting banget ya, karena lambung itu ibunya organ. Nek lambungnya kamu nggak sehat, apapun kondisi, opo meneh sampai ke kanker, waduh, yang lain pasti kamu malnutrisi. Kamu juga kekurangan vitamin, anemia, kekurangan darah juga dan segala macam. Terus apa gejalanya sih, ciri-cirinya kanker lambung? Ini alhamdulillah Sumi, syukurlah ya kami ke transfer energi saya terus minta doain usahanya lancar, alhamdulillah. Ini syukurlah Cynthia ya. Terus ada Nana Atin, selamat bergabung. Masih ya bentar saya bagikan ini. Mana dia baca semua. Sedang secara langsung. Jadi kita akan balik ke gini. Apa sih gejalanya? 1, perutnya kembung terus, sering bersendawa terus. Bukan berarti semua orang perut kembung sendawa, wah berarti aku kanker lambung itu. Nah, ini lagi cerita apa baik sih? Yang kedua nyeri luh hati terus juga naiknya asam lambung, cepat kenyang saat makan, mual dan selalu muntah. Biasanya nek wis akut ra iso masuk makanan, makanya mau kena kanker lambung makanannya itu udah pakai selang. Jangan bilang sedotan, selang. Pakai
udah lewat infus, makannya udah nggak bisa nyerna. Kalau itu. Jadi alhamdulillah kita yang masih bisa minum sendiri, masih bisa makan minum sendiri, bersyukur alhamdulillah. Walaupun makannya sederhana, kayak Ajeng tadi pagi sarapannya ada ayam, saya bilang ayamnya enggak, biar kamu aja, aku makan saya kasih ya. Terus proteinnya dari mana? Dari tempe. Saya enggak, iya aku tadi pagi sarapan gitu ya. Di siang makan soto aja, soto daging kan enggak apa, tadi saya enggak makan daging. Jadi kadang-kadang saya pagi-pagi sarapan sambal tempe, tapi saya nggak lupa loh makan buah, jangan lupa itu. Wong Indonesia kan nggak bisa jauh dari tempe. Ada yang nggak dari tempe orang Indonesia, boleh ngacu, dengan semua ya. Nah, terus kamu tuh juga jangan bangga nyimpen tahu yang seminggu nggak busuk-busuk. Wah, tahu yang aku beli ini bagus loh, kenapa? Nggak pasti tuh, gendul. Hati-hati. Banyak cara-cara mengawetkan sing alami. Kalau itu tahunya kasih potongan bawang putih awet. Kamu cabai potong-potong, kasih potongan bawang putih awet. Bawang putih cen dibedeni sama kuman. Setan gue bedilan kayak India, gol-golongan bawang putih semua kan. Biar terus Cina nggak didekati vampir, nggak didekati hantu. Mana di sini juga masih ada loh orang hamil kemana-mana pakai bawang putih ya. Terus bawa gunting, nah hati-hati wo. Ini kalau malah bawang putih dipotong-potong pakai gunting loh. Jangan, ya itu kepercayaan saja. Ini syukur nih banyak orang kena lambung. Terus penyebab lambung dia apa? Ada stres. Yang stres aja, tunjuk jari sekarang. Mulai sekarang kalau stres banyak pikiran, mulai istighfar. Astagfirullah Rabbal baroya, astagfirullah minal khotoya. Duh Gusti Allah, mohon ampunanmu atas dosaku yang lupa padamu, atas dosaku yang lupa padamu. Jadi bergembiralah. Jadi bisa menjaga kegembiraan, kesehatan limpa lambungnya kan jam 11 kan, atau jam 9 pagi sampai jam 11 baru bersih-bersih sholawat ya. Janganlah kamu tuh nyanyi yang kawin lagi suamiku, kawin lagi. Jangan nyanyi yang begitu, sedih hati nanti kamu ya. Apalagi nyanyi dangdutnya yang kita satu sama katanya. Kau selingkuh, aku selingkuh. Apa ya? Nah pokoknya begitulah. Lagu-lagu yang ngeselin itu loh, nyebelin gak usah. Bagus. Yang nyeneng-nyenengin ya. Apa ler tandu wong semilet. Loh apa sih hari ini aja ngajak kita tuh bersolawat atau bergeri yang ini. Wah, kesehatan lambung itu salah satunya ya bahagia. Kalau kamu asam lambungnya naik. Orang dia duit aja, ya asal simbil mulut kan iso ngomong karo tetangga. Ya toh? Gue ngajari ya enggak. Maksudnya ngomong juga gawean gitu, minta kerjaan. Ya iso kita makan. Ya, selanjutnya yang enggak boleh dibohong. Ini ada bis. Aku mangan enak sehat katanya. Wah, segala terjaga. Ini orang halal. Hati-hati. Banyak penyakit lambung, terutama kanker lambung. Maaf ya, tidak semua. Itu ada dari unsur makanan-makanan yang tidak halal. Jadi walaupun itu sudah jaga ini kok kenapa? Makanan-makanan yang tidak halal diperolehnya itu juga bisa menimbulkan masalah kanker lambung. Ini kok aja ngomong gitu kok kayak dukun. Aku ini ngobati wong gitu ya, ngobati orang. Jadi penyakit itu ternyata tidak hanya dari pola hidup, pola pikir, juga pola perilaku. Jadi utamakan kalau kita sehat jasmani rohani, nomor 1 duit halal. Duitnya halal, ya itu penting untuk memberikan makan. Ini yang jangan sampai disepelekan. Ya. Selanjutnya, nah itu tadi kan keluhan. Nah, ada juga yang sampai muntah darah loh, muntah darah ya.
terus kurang darah anemia, ya bisa juga sakit kuning lanjutan, nafsu makan berkurang, penurunan berat badan, tubuh terasa lemas. Jelas kalau kena kayak gitu tuh pasti, udah pasti kurus kering gitu ya. Nanti kan banyak dites, endoskopi, kemudian ada foto ronsen juga, tes darah, dan juga ada tes tinja dan lain sebagainya untuk mengetahui bahwa memang benar ada kanker lambung atau tidak. Jangan pulang-pulang aku habis nonton live Jum Maro kalau sendawa terus mual tuh, wah jangan-jangan kanker lambung. Ya, jadi nggak selalu gitu. Tapi ya kalau kamu udah sampai benar-benar berdarah air terus itu mesti periksa, waspadalah. Selanjutnya yang terakhir adalah apa obat. Sebelum saya ngomongin obat saya mau ngomongin tanaman yang ada. Kencur tahu? Bagus. Kemudian temu mangga, bagus itu untuk obat kanker lambung. Temulawak, bagus banget ya. Kemudian umbi daun dewa ya. Kemudian kok sirsak nggak diresepin? Khusus sirsak saya nggak resepkan untuk kanker lambung. Itu untuk kanker payudara. Misalnya sifatnya sirsak itu dingin gitu. Jadi nanti tambah mual ya. Jadi ada tanaman-tanaman yang terutamanya adalah yang berbahan rimpang. Nanti rimpang, berbahan rimpang, bagus banget untuk obatnya. Nah kalau malas nyari-nyari kuning nggak sih? Mana sih palam? Itu yang sulawesi gitu. Oke, ini ya. Ini saya obatkan ini kanker lambung ini. Terus saya tambahkan racikan dari daun dewa. Dan saya kasih juga dari daun pegagan, saya kasih juga racikannya. Wes, mari enggak? Mari alhamdulillah. Ada juga yang enggak mari ada. Ya udah jadwalnya menghadap lain lagi kan? Gitu. Tapi kalau masih ada umur alhamdulillah ya. Alhamdulillah yang masalah lambung, tumor lambung, alhamdulillah masih bisa. Ya. Baik. Itu dari Ajeng. Ada pertanyaan? Ada enggak pertanyaan? Sudah habisnya. Enggak ada pertanyaan? Baik. Pertanyaan-pertanyaannya tadi sudah dijawab ya. Saya akan menyampaikan kabar gembira ya, doakan saja secepatnya kita bisa buka tatap muka. Ya, kita sedang mengkaji. Kalau perlengkapan kayaknya kita udah siap ya, Sudah. Perlengkapan untuk tatap muka. Gitu. Ini sedang dipersiapkan, nanti caranya gimana di depan gitu ya. Baik, sekarang kita siapkan air doa. Kita siapkan air doa untuk berdoa bersama. Doa bareng-bareng dan sehat dan waras dan selamat. Dan untuk menjaga kesehatan lambung yang belum sakit biar terjaga terawat, jangan lupa mengkonsumsi anak sampai nenek ini kakek-kakek. Ya, ini puasanya enak bisa di situ dan hot dan ice. Khusus ini hanya untuk hot, gitu ya. Ini menjaga kekebalan tubuh, apalagi di musim virus seperti ini. Insya Allah. Yang saset sudah tersebar di warung. Oh iya. Yang saset sudah tersebar di warung-warung. Jadi kamu tanya sama warung terdekat. Kalau warungnya belum jual, bilang jualan dong, aku mau beli gitu ya. Gitu ya. Gitu. Kita doa bersama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa billahi ini semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Semoga Allah memberikan kami perlindungan, keselamatan dan kesehatan ya Allah. Yang sedang sakit semoga diberi kesembuhan, yang sedang berbisnis berusaha semoga Allah limpahkan rezeki yang halal dan thayyib ya Allah. Yang ingin bertemu dengan jodohnya semoga Allah mudahkan jodoh mereka, jodoh yang baik untuk dunia dan akhiratnya ya Allah. Yang sedang menuntut ilmu semoga Allah membukakan hati pikirannya. Yang ingin bertemu dengan jodoh semoga Allah juga mempertemukan jodohnya. Allahumma anzil ba'sa rabbana si wa anta syafi la shifa'an illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Jabar ya Qawi ya Sadidal Batsitu. Sebutkan keinginan kalian. Hakim madalamani wa ta'ala. Amin. Allahu akbar.
Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga doa kita hari ini dikabul sama Allah. Bismillah dulu. Alhamdulillah. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini ya bermanfaat untuk semua pemirsa yang belum nonton lebih lanjut, ketinggalan bisa nonton di IGTV-nya ya. Live IGTV Gereja Passion Jumaro, atau nanti di YouTube pas pengulangan. Nanti akan diterbitkan di YouTube. Setiap siaran langsung kita itu diunggah ulang di YouTube. Jadi bagi Anda yang ketinggalan atau pengen share pada teman-teman, ya silakan. Ya, yang kedua saya minta bantu dong di like, subscribe, and share. Ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.